Nyaris semua penduduk Pulau Jawa, serta bahkan masyarakat Indonesia pada umumnya percaya bila Laut Kidul, pantai selatan, dari dulu hingga saat ini dikuasai oleh sesosok makhluk gaib bergelar Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Kepercayaan atau mitos yang berkembang ini sudah lama ada di kalangan masyarakat kita. Sosok perempuan sebagai pemimpin dari kerajaan gaib itu juga telah sama dengan mitologi masyarakat Indonesia. Tetapi untuk orang yang berpikir, hal ini pasti akan memicu timbulnya satu pertanyaan. Ya, sebuah pertanyaan terkait bagaimana sebetulnya asal-usul Nyi Roro Kidul ini hingga ia dapat menjadi penguasa serta ratu di jagat gaib di selatan Jawa. Apa yang membuat ia begitu tersohor dan masih tetap dikenal sampai kini? Penasaran seperti apa kisahnya? Simaklah pemaparan kami berikut ini. Asal-usul Nyi Roro Kidul. Simpang siurnya info yang ada dan minimnya bukti sejarah yang ada membuat info sekitar asal-usul Nyi Roro Kidul sampai kini hanya jadi mitos yang tidak diketahui seberapa besar nilai kebenarannya. Banyak pendapat di masyarakat berkaitan siapa sebetulnya Nyi Roro Kidul itu sampai akhirnya ia dapat jadi penguasa gaib di Laut Selatan Jawa. Tetapi, perlu diketahui kalau meski sekian kami sudah merangkum 3 pendapat yang kami rasa paling banyak dipercayai sebagai asal-usul Nyi Roro Kidul yang sebenarnya. Ya, ada 3. Berikut pembahasannya. 1. Asal-usul Nyi Roro Kidul yaitu Ratu Bilqis. Ya, pendapat pertama menyebut bila Ratu Kidul sebetulnya yaitu anak dari Ratu Bilqis, anak dari ratu yang takluk pada Raja Sulaiman. Diriwayatkan kalau setelah Ratu Bilqis menikah dengan seorang jin pria, ia lalu dikaruniai oleh seorang putri. Putri ini tidak memiliki raga karena dia tidaklah manusia. Dia yaitu jin, sama seperti bapaknya. Nah, karena malu memiliki anak seseorang jin, Ratu Bilqis lalu membuang anak yang olehnya diberi nama Aurora ini ke satu pulau yang jauh dari kerajaannya. Pulau ini di kemudian hari bernama Al-Jawi atau Pulau Jawa. Putri Aurora tumbuh serta besar bersama dengan jin-jin lain yang ada di pulau itu. Darah biru yang mengalir di badan putri ini lalu membuatnya menjadi seorang pemimpin untuk kerajaan jin komunitas itu. Seiring berjalannya waktu, karena terjadinya migrasi besar-besaran orang-orang Yunnan, China, ke Indonesia serta menempati Pulau Jawa, Putri Aurora serta para pengikutnya lalu terusik. Mereka pindah mengalah karena tidak mau sangat dekat dengan hiruk-pikuk serta keramaian manusia. Mereka geser ke sebelah-sebelah selatan Jawa. Pas di pesisir pantai Laut Selatan. Beratus-ratus tahun Putri Aurora dan pengikutnya membangun kerajaan, akhirnya ia juga lalu capai masa kejayaan. Banyak sekali kerajaan-kerajaan jin kecil di sekitaran Jawa yang takluk serta mengaku bergabung dengan kerajaan Laut Kidul. Lambat laun, ketenaran kerajaan yang dipimpin Putri Aurora lalu berkembang serta menyebar ke semua penjuru negeri. Masyarakat Jawa saat itu yang tidak sangat fasih menyebut kata Aurora lalu mengubah nama sang putri jadi Roro. Putri Roro dipanggil Nyi Roro. Nah, karena ia menjadi penguasa jin di pantai selatan, jadi nama Nyi Roro lalu diberi tambahan Kidul. Kidul sama dengan selatan, jadi nama komplitnya jadi Nyi Roro Kidul. 2. Asal-usul Nyi Roro Kidul yaitu Dewi Nawang Wulan. Pendapat kedua menyebut bila asal-usul Nyi Roro Kidul yaitu Dewi Nawang Wulan. Dewi yang merupakan istri dari Jaka Tarub. Bila Anda pernah mendengar kisah Jaka Tarub, pasti Anda telah sedikit banyak tahu tentang nama Dewi Nawang Wulan. Ya, Dewi yang selendangnya dicuri serta tidak dapat kembali ke kerajaan langit ini diakui sebagai asal-usul Nyi Roro Kidul. Ia dikutuk oleh kerajaan langit karena telah berani-beraninya menikah dengan manusia, Jaka Tarub, di mana hal ini begitu haram hukumnya. Ia dikutuk jadi sebangsa jin serta diperintahkan untuk menjaga Pulau Jawa supaya tidak tenggelam karena keganasan Samudra Hindia. Dalam mitologi Jawa, asal-usul Nyi Roro Kidul dari versis yang satu ini tidak begitu banyak memiliki bukti serta terkesan dihubung-hubungkan. Orang-orang Jawa umumnya akan lebih percaya pada pendapat asal-usul Nyi Roro Kidul yang pertama. 3. Asal-usul Nyi Roro Kidul yaitu Raja Jin, menurut agama Islam. Menurut agama Islam,
Asal-usul Nyi Roro Kidul tidaklah hal spesial yang butuh diperbincangkan. Berdasarkan info Al-Quran serta Al-Hadis, fenomena Nyi Roro Kidul yaitu hal yang wajar terjadi di dunia jin. Nyi Roro Kidul sendiri dianggap sebagai penjelmaan dari pimpinan kerajaan jin di pesisir Laut Selatan Jawa, seperti dijelaskan dalam hadis berikut ini. Serta sesungguhnya kami sudah ciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Serta kami sudah buat jin sebelum Adam, dari api yang sangat panas. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Dari ayat itu bisa kita ambil kesimpulan kalau selain membuat manusia, Allah juga menciptakan golongan jin serta membiarkan mereka untuk hidup di dunia walau dalam dimensi yang berbeda dengan kita. Bila dihubungkan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul, ayat itu menjelaskan kalau Nyi Roro Kidul menurut Islam dikira sebagai perwujudan Raja Jin yang menghuni lautan. Dalam beberapa ayat lain dijelaskan kalau manusia adalah makhluk yang derajatnya lebih mulia dibandingkan jin. Jin bahkan sempat diminta bersujud pada manusia untuk menghormati kemuliaannya. Dari hadis itu, kita bisa menarik kesimpulan kalau asal-usul Nyi Roro Kidul serta berbagai kepercayaan lain sekitar hal ini janganlah sangat diambil pusing. Jangan kita terjerat oleh berbagai bentuk perangkap yang sengaja dibuat syaitan untuk mengelabui manusia. Cukup berserah diri pada Allah SWT untuk mencapai keselamatan dunia akhirat. Demikianlah 3 pendapat tentang asal-usul Nyi Roro Kidul. Semoga dapat jadi tambahan info untuk Anda. Semoga manfaat. Salam.